Shalom, kembali lagi kita dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Saya percaya damai dan sukacita Tuhan senantiasa mengalir, melimpah dalam kehidupan kita semua, karena kasih karunia yang sudah dicurahkan atas hidup kita. Perenungan kita kali ini Mazmur 111. Itu di dalam ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hikmat adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Dan saya mau beritahu bahwa hikmat bukan berarti sama dengan pintar. Hikmat tidak sama dengan cerdas. Hikmat juga tidak sama dengan memiliki IQ yang tinggi, saudara-saudara. Tetapi hikmat, saudara-saudara, di dalam hal ini adalah kemampuan untuk mengerjakan atau melakukan pengetahuan kita dan kebenaran, berdasarkan kebenaran dan mengejawantahkan itu atau mewujud nyatakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang cerdas, banyak orang ber-IQ tinggi, tetapi kalau dia tidak punya hikmat, dia tidak tahu bagaimana menimba ilmu yang ada di dalam hatinya untuk dibagikan bagi orang banyak dan memberikan manfaat yang berguna bagi orang banyak, saudara-saudara. Khususnya yang membangun orang untuk menggunakan semua kemampuan yang ada dalam hidupnya, mengenal Tuhan dengan lebih baik, dan saudara-saudara memberikan kemuliaan kepada Tuhan melalui menggunakan semua kemampuannya untuk kebaikan bagi sesama. Karena itu hikmat sangat penting, saudara-saudara, dalam kehidupan ini. Hikmat, saudara-saudara, itu banyak dibicarakan di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Amsal. Dan kita tahu bahwa penulis Amsal ini adalah orang yang sangat terkenal dalam Alkitab, yang diberi Tuhan hikmat secara khusus, yaitu Raja Salomo. Tuhan memberi dia hikmat, saudara-saudara, sesuai dengan permintaannya. Jadi hikmat bukan datang karena dia belajar, hikmat bukan datang karena dia membaca banyak buku, sekolah setinggi-tingginya, atau sampai dia menjadi seorang doktor di segala bidang, lalu kemudian juga mungkin dia menjadi seorang profesor. Bukan, saudara-saudara. Bukan juga dia penulis buku yang begitu hebat. Tetapi saudara-saudara, hikmat dia peroleh oleh karena anugerah Tuhan memberikannya kepadanya dalam permintaannya, dalam doa. Jadi hikmat datang, saudara-saudara, dalam diri Salomo melalui hubungannya dengan Tuhan. Dan dia tahu bahwa memerintah bangsa Israel yang begitu banyak, dia harus memutuskan banyak perkara sebagai seorang raja, memimpin bangsa Israel yang begitu jutaan manusia. Dia tidak sanggup di masa mudanya itu. Tetapi ketika hikmat Tuhan turun, dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Dia bisa memutuskan, saudara-saudara, keadilan dengan seadil-adilnya oleh karena hikmat Allah atas hidup Salomo. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini bahwa hikmat itu dimulai dari takut akan Tuhan. Nah, seseorang tidak mungkin memiliki hikmat tanpa memiliki takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan, saudara-saudara, bukan berarti seperti seseorang yang sedang bertemu dengan aparat keamanan karena katakanlah polisi lalu lintas oleh karena dia tidak menggunakan helm, atau dia tidak membawa surat-surat kendaraan,
Atau kalau zaman sekarang ada rahasia masker, lalu dia tidak membawa masker, saudara-saudara. Bukan takut itu yang dimaksudkan karena berbuat salah. Tetapi takut akan Tuhan di sini artinya dia hormat akan Tuhan. Dia begitu kagum akan Tuhan, akan semua karyanya, kebesaran pribadi Tuhan, dan kasih Tuhan yang begitu besar terhadap hidup ini. Dan kekaguman itu, saudara-saudara, dalam hidup ini dia akui dengan sungguh-sungguh dengan memasrahkan hidup di dalam kehendak Tuhan. Dia belajar, saudara-saudara, untuk mengetahui segala kehendak Tuhan. Karena itu dalam Mazmur 111 dikatakan di sana, besar perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukai. Orang ini, saudara, takut akan Tuhan dan menyukai kebenaran-kebenaran Tuhan, menyelidikinya, saudara, dan berusaha hidup di dalamnya. Orang ini, saudara, yang kemudian dikatakan oleh pemazmur di sini adalah hidup dalam rasa syukur kepada Tuhan. Senantiasa memuji Tuhan, senantiasa memuliakan Tuhan, karena dia tahu tidak ada yang kurang di perjalanan hidupnya. Nah, Tuhan menyertai dia sungguh-sungguh, saudara. Inilah takut akan Tuhan. Orang-orang takut akan Tuhan sepertinya akan memiliki kepekaan-kepekaan di dalam dirinya, saudara-saudara, yaitu kepekaan terhadap suara kebenaran di dalam hidupnya senantiasa. Untuk dia dapat memutuskan perkara-perkara, dia dapat mengambil keputusan-keputusan dengan benar dan adil, saudara, berjalan dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Inilah, saudara-saudara, yang kita butuhkan. Hikmat itu dimulai takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, takut bukan ketakutan seperti bertemu hantu. Seperti kita bertemu seseorang karena kita punya salah. Seperti saya katakan tadi, bertemu aparat di tengah jalan, saudara-saudara, yaitu polisi lalu lintas, karena kita tidak melengkapi diri kita dengan syarat-syarat membawa kendaraan. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Sekalipun kita juga perlu memiliki rasa takut akan hal itu secara kagum bahwa kekudusan Allah luar biasa, kedahsyatan Tuhan dalam hidup ini luar biasa. Takut di sini adalah kita kagum dengan semua itu, menghormati kekudusannya, menghormati kebenarannya, menghormati semua karyanya atas hidup kita. Yaitu dengan kita bersyukur, dengan kita mau melakukan kehendak dan kebenarannya, itulah kita menghormati. Maka hikmat-hikmat Allah tentu akan ada dalam orang-orang seperti ini. Ketika mengalami persoalan di dalam pekerjaan, dia akan memiliki hikmat. Kebenaran Allah akan membuka jalan bagi dia. Ketika dia menghadapi persoalan dalam rumah tangga, hubungan antara suami istri atau orang tua dan anak, dia akan memiliki hikmat dari kebenaran-kebenaran. Oleh karena dia menyelidikinya dengan sungguh, dan dia tahu hikmat untuk keluar dari dalam persoalan itu, saudara. Karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, takutlah akan Tuhan, supaya perjalanan hidupmu penuh hikmat. Setiap hal yang kau hadapi, engkau memiliki jalan keluar, karena hikmat Allah, yaitu kebenaran Allah, yaitu Yesus Kristus berbicara di dalam hidupmu. Karena hikmat Allah yang tertinggi adalah Yesus. Dialah kebenaran, dialah gembala kita, dialah yang menuntun kita, dialah yang membimbing kita, dialah saudara-saudara yang membuka segala pintu-pintu kebenaran di depan kita, pintu-pintu kesukaannya, pintu-pintu berkat-berkatnya, segala yang kita butuhkan di perjalanan hidup kita, saudara, ada di dalam Yesus Kristus, sang hikmat Allah yang tertinggi itu. Karena itu, hormati dia, kagumi dia, dengan senantiasa hidup di dalam segala kebenarannya. Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, dikuduskan oleh karya Kristus, kita kagum, kita hormat dengan karya itu, saudara. Dan kita mau jalan di dalam kebenaran dan kekudusan yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Dan kita tahu bahwa itu akan menuntun kita untuk terus dapat melihat hikmat Allah di dalam berbagai persoalan-persoalan hidup kita. Puji nama Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, di hari-hari ini, sang hikmat
yang tertinggi. Kita rayakan kedatangannya ke dalam dunia. Biarlah saudara-saudara semakin menyadarkan kita bahwa sesungguhnya hikmat itu ada di dalam kita, orang percaya. Telah datang, hadir dalam hidup kita senantiasa. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena hikmat Allah yang tertinggi yaitu Yesus Kristus telah datang dan diam di dalam kami dalam kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah Allah itu sendirilah hikmat yang luar biasa bekerja di dalam kami menghadapi segala hal apapun di dunia ini. Kami menggunakan kekuatan hikmat Allah di dalam Roh Allah yang dikaruniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu hari-hari ke depan tidak jalan dalam hikmat sendiri, tetapi jalan dalam hikmat Allah yang maha tinggi. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus, berkat-Mu atas umat. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, tetap dalam kuasa hikmat Tuhan itu yang akan menuntun engkau di segala jalannya. Tuhan memberkati kita. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.